Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata kuliah metodologi penelitian dengan topik kali ini adalah tentang analisis data penelitian kuantitatif. Oke, seperti yang sudah dipelajari bahwasannya penelitian itu terdiri dari dua jenis ya, ada penelitian kualitatif dan ada penelitian kuantitatif, di mana dua penelitian ini secara signifikan yang berbeda adalah datanya. Sekarang kita akan membahas tentang data penelitian kuantitatif. Oke. Outline kita akan bicara tentang data penelitian, jenis-jenis data, teknik pengumpulan data dan uji statistik gitu ya. Cuman kita tidak akan bahas uji statistik terlalu banyak karena nanti akan ada materi tersendiri tentang uji statistik. Oke. Secara umum sebuah penelitian itu diawali dengan adanya gap, ada masalah atau ada fenomena gitu ya. Dimana ketika melihat sebuah fenomena ini akan muncul pertanyaan dari seorang peneliti, kenapa ini bisa terjadi? Apa yang melatar belakangi munculnya sebuah gap ini tadi? Atau apa faktor-faktor yang berhubungan dengan gap-gap ini? Dari pertanyaan tersebut kemudian seorang peneliti membuat asumsi ya, atau membuat dugaan yang berupa hipotesis, di mana hipotesis ini merupakan penalaran dari kerangka konsep atau konsep teori. Setelah memiliki hipotesis, kemudian berikutnya si peneliti akan melakukan pengumpulan data, ya, data-data dari segala macam sumber yang berkaitan dengan variabel tersebut kemudian dikoleksi atau diambil ya, dikumpulkan, dan kemudian datanya dianalisis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Kemudian disimpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau membuktikan hipotesis, apakah dugaannya benar atau dugaannya salah. Secara umum proses penelitian adalah seperti ini, mulai dari fenomena, muncul pertanyaan, muncul hipotesis, kemudian melakukan data collection, kemudian melakukan analisis data dan menyimpulkan hasilnya untuk menjawab pertanyaan. Pada penelitian kuantitatif, kemarin teman-teman mungkin sudah belajar ya, dalam penelitian kuantitatif terdapat dua jenis data gitu ya. Terdapat dua jenis data, yaitu data numerik dan data kategorik. Di mana data numerik ini memiliki dua jenis, yaitu data interval dan data rasio, sedangkan data yang bersifat kategorik memiliki jenis nominal dan ordinal. Bisa dilihat di sini di gambar ilustrasi sini, di ilustrasi gambarannya ya, bahwa data numerik dan data kategorik bisa kita lihat kalau data numerik itu adalah data yang berkaitan dengan angkanya. Misalkan ini ada skala 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini disebut dengan data numeriknya gitu ya. Kalau kita melihat skala-skala ini 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, ini data yang bersifat numerik. Sedangkan kalau kita lihat warna-warnanya ya, ada merah, ada kuning, ada hijau, jingga dan biru, ini kategorinya, bisa kita kategorikan berdasarkan kategorinya. Ini jenis datanya ya, sekilas saya review. Kemudian teknik pengumpulan data-data ini, bagaimana caranya kita sebagai peneliti melakukan pengumpulan data ini? Ya, ada tekniknya, ada beberapa teknik, diantaranya adalah dengan menggunakan wawancara. Wawancara ini pun bisa berupa wawancara yang struktur atau self-administer. Self-administer itu berarti pertanyaan dari wawancara itu kemudian diberikan kepada si responden, yang diisi sendiri oleh si responden dan diserahkan kembali setelah terisi kepada peneliti. Atau ya, si peneliti bisa langsung menanyakan kepada responden, kemudian jawaban-jawaban dari responden tersebut diisi ke dalam lembar jawabnya. Namun di dalam penelitian kuantitatif, walaupun sama dengan penelitian kualitatif juga ada wawancara, tetapi jawaban dari pertanyaan di penelitian kuantitatif itu tertutup sifatnya. Jadi kalau pertanyaan kualitatif, pertanyaannya terbuka jawabannya, seperti contohnya, bagaimana perasaan Anda hari ini? Nah, itu di pertanyaan-pertanyaan di penelitian kualitatif ya, yang jawabannya bisa bebas apa saja. Tetapi dengan penelitian kuantitatif itu pertanyaannya yang jawabannya adalah tertutup, di mana sudah ada jawabannya. Misalkan, apa pekerjaan Anda? Apakah Anda bekerja? Ya,
itu seperti itu adalah pertanyaan kuantitatif di mana jawabannya sudah ter apa namanya terprediksi gitu ya. Apakah Anda sudah makan? Nah, jawabannya pasti ada kalau sudah dan belum gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaannya dengan jawaban yang tertutup. Nah, ini bedanya wawancara pada penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kemudian berikutnya tekniknya adalah pengukuran ya, dengan mengukur menggunakan alat ukur yang sesuai ya. Misalkan kita mau mengukur tinggi badan ya, kita menggunakan meteran gitu ya atau penggaris. Mengukur suhu badan maka kita menggunakan termometer. Nah, itu yang disebut dengan untuk mengumpulkan data melalui teknik pengukuran. Berikutnya ada juga metode dengan melakukan observasi ya, melakukan observasi yaitu si peneliti melakukan pengamatan terhadap objek tertentu dengan instrumen yang sudah terstandar juga ya. Jadi pengukurannya observasinya ya menggunakan instrumen yang jawabannya sudah tertutup juga. Nah, misalkan saya mengobservasi warna rumah, misalkan apa warna rumahnya, apa warna merah atau warna biru, warna kuning dan seterusnya. Itu adalah observasi yang dilakukan pada penelitian kuantitatif ya. Kemudian berikutnya, apa saja yang bisa mempengaruhi pada saat kita melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif ini sangat bergantung sekali terhadap bagaimana data itu diambil. Jadi kesahihan data ini sangat bergantung pada bagaimana data itu diambil. Apa saja faktor yang mempengaruhinya? Yang pertama adalah sumber datanya gitu ya. Siapa sumber data? Nah, ini kenapa penting sekali menentukan kriteria-kriteria pada responden penelitian. Jadi kalau kita kenal di dalam penelitian kuantitatif itu kita punya ada kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Peneliti harus benar-benar menentukan kriteria responden ini supaya data kita benar-benar valid gitu ya. Misalkan kita mau menanyakan apa jenis musik yang paling disukai oleh orang gitu ya. Ketika kita menentukan respondennya, karakteristiknya harusnya kalau kita ingin tahu apa yang disukai orang, karakteristiknya harusnya heterogen, banyak orang gitu ya, jangan homogen. Nanti kita tanya apa jenis musik yang paling disukai orang, kemudian kita tanyanya dalam orang-orang yang datang atau yang hadir dalam festival jazz misalkan, maka semua orang akan menjawab saya suka musik jazz gitu ya. Padahal nggak semua orang sebenarnya suka musik jazz, tapi karena responden kita ambil dari kumpulan orang yang hadir dalam acara musik jazz, maka mereka responden kita ini mereka akan menjawab semuanya suka musik jazz. Maka hasil kita nanti akan bahwa semua orang menyukai musik jazz. Nah, ini yang disebut dengan bias. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah sumber data. Berikutnya adalah instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini juga sangat penting untuk menentukan apakah data kita benar atau enggak di dalam sebuah penelitian. Maka instrumen ini harus benar-benar valid dan reliable. Ya, jadi benar-benar mengukur apa yang akan diukur. Jadi kalau kita mau mengukur tinggi badan misalnya, apa yang kita pakai? Ya tentu saja kita harus menggunakan meteran gitu ya, supaya semuanya dibilang reliable, hasilnya dalam sentimeter semua gitu ya. Jangan sampai nanti kita mengukur tinggi badan pakai termometer, hasilnya Celsius, kan nggak bisa gitu ya. Jadi instrumen penelitian ini sangat mengaruhi apa yang kita pakai untuk menentukan seberapa benar data kita ya. Kemudian berikutnya prosedur penggunaan instrumen. Nah, instrumen-instrumen ini juga perlu standar penggunaan yang benar, yang tepat gitu ya. Jangan sampai standar penggunaannya salah. Bayangkan kalau kita menggunakan termometer dengan cara yang salah. Harusnya termometer itu ditaruh di ketiak, tetapi termometer tersebut diletakkan di misalkan leher gitu. Maka hasil pengukurannya nggak benar gitu ya, nggak sesuai, nggak akurat. Maka data yang kita ambil juga tidak akan baik ya. Jadi itu faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan data. Ada sumber data, ada instrumen penelitiannya, dan juga bagaimana penggunaan dari instrumen tersebut. Dalam melakukan analisis data berikutnya ya, kita mengenal istilah tabulasi atau
datanya kemudian dikumpulkan gitu ya, dijadikan satu semuanya. Data-data dari hasil pengukuran, dari hasil wawancara maupun observasi kemudian ditabulasi, diurutkan berdasarkan nomor urut responden misalkan. Setelah ditabulasi kemudian data-data ini dilakukan editing ya. Ada nggak yang kosong, ada nggak yang jawabannya salah, ditanyanya berapa usia Anda, dia jawabnya laki-laki atau perempuan gitu kan. Mungkin ada kesalahan pada saat mengisi gitu ya, karena mungkin pertanyaannya banyak dan respondennya kurang paham, jadi dia salah mengisi dan lain sebagainya, atau ada keliruan dalam mengisi, maka diperbaiki pada saat proses editing. Kemudian berikutnya coding. Coding ini adalah memberikan kode-kode tertentu di dalam sebuah data gitu ya. Misalkan data kita ada data jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Karena analisis atau uji statistik ini berkaitan dengan rumus matematika, maka kita nggak bisa menghitung kalau dalam bentuk kata gitu ya, laki-laki atau perempuan. Maka diberi coding supaya memudahkan kita dalam menerapkan rumus matematika. Jadi misalkan laki-laki diberi nilai 1, perempuan diberi nilai 2 misalkan. Nah, nanti baru kita bisa hitung nih, ya kan, dalam rumus matematika. Itu kan disebut dengan coding gitu ya. Kemudian berikutnya baru melakukan uji statistik. Tapi apakah langsung serta-merta dilakukan uji statistik? Nggak bisa. Nggak semua uji statistik bisa langsung dilaksanakan. Dia punya yang namanya uji asumsi. Uji asumsi ini apa? Oh, banyak banget jenisnya. Ada normalitas data, ada homogenitas varian, ada skalanya, skala datanya apa tadi, ada numerik, ada kategori, gitu juga harus diperhatikan. Independensi, belum nanti ada heteroskedasity dan lain sebagainya. Nanti ini kita akan pelajari di materi yang lainnya tentang uji asumsi statistik. Kemudian berikutnya ya, uji statistik ini bisa bersifat univariat, bivariat ataupun multivariat. Di mana univariat ini adalah uji statistik yang dilakukan untuk menganalisis satu variabel aja. Jadi cuma satu variabel aja yang dia analisis. Yang digunakan dalam analisis univariat ini adalah uji statistik deskriptif. Bisa berupa central tendency maupun dispersi. Uji variat ini atau analisis univariat ini digunakan untuk mendeskripsikan dan mendefinisikan karakteristik dari populasi melalui responden. Jadi kita mendeskripsikan berapa banyak sebenarnya orang yang suka musik jazz, berapa banyak orang yang suka dengan musik rock, berapa banyak orang yang suka dengan musik pop, dan seterusnya. Nah, baru kita dengan menggunakan univariat ini bisa mendeskripsikan sebenarnya populasi kita itu sukanya musik jenis apa. Nah, itu yang disebut dengan analisis univariat gitu ya. Dipakainya adalah deskriptif statistik atau juga menggunakan item analisis. Item analisis itu kalau kita punya banyak pertanyaan di dalam instrumen kita, kemudian kita bahas satu persatu, kita lihat satu persatu, ini disebut dengan item analisis. Kemudian berikutnya adalah analisis bivariat. Analisis bivariat ini sesuai dengan namanya tadi, kalau uni berarti 1, bi berarti 2 gitu ya. Bivariat ini berarti menganalisis dua variabel yang kita asumsikan ya, atau di hipotesisnya punya korelasi, punya asosiasi. Jadi kita analisis menggunakan teknik namanya analisis bivariat gitu ya, untuk mengetahui bagaimana signifikansi hubungannya, koefisien hubungannya, dan linearitas hubungannya ya, apakah ini benar-benar berhubungan secara signifikan ya, apakah ini benar-benar berbeda secara signifikan, bagaimana koefisiensinya, apakah dia kuat atau sedang atau rendah hubungannya, atau linearitasnya, apakah bila satu variabel meningkat, variabel lainnya juga akan meningkat, atau variabel satu meningkat, variabel lainnya menurun atau berkurang. Nah, ini yang disebut dengan linearitas. Kemudian analisis bivariat ini bisa
untuk melihat hubungan korelatif, ya, hubungan ataupun komparatif, ya, membandingkan variabelnya. Jadi tidak harus selalu apakah ada hubungan, tetapi apakah ada perbedaan di dalam komparatif. Untuk melakukan analisis bivariat ini ada uji statistik yang mempunyai beberapa syarat gitu ya. Ada uji statistik parametrik namanya, yang dia punya syarat untuk dilakukan ujinya, ya, seperti uji normalitas dulu, jumlah datanya berapa banyak, serta jenis datanya apa tadi, skala datanya gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas di materi yang lainnya. Kemudian multivariat, tadi ada uni untuk satu variabel, bivariat untuk dua variabel, dan ini multivariat, yaitu untuk menganalisis banyak variabel sekaligus. Jadi kita misalkan mau mencari mana yang paling berpengaruh terhadap variabel X misalkan, apakah variabel A, B, C, D, E dan seterusnya. Nah, maka kita menggunakan analisis multivariat, ya, yang digunakan untuk mengukur bagaimana pengaruhnya, bagaimana hubungannya terhadap satu variabel atau variabel dependen, ya, dengan banyak variabel independen. Kita menggunakan analisis multivariat, dan ini juga punya syarat seperti tadi, uji statistik di univariat dengan uji asumsi. Oke, kemudian slide yang terakhir ini adalah tentang apa uji statistik yang bisa dipakai berdasarkan berapa banyak jumlah variabel dependennya, berapa banyak jumlah variabel independennya, bagaimana skala masing-masing dari variabel baik dependen maupun independen, dan bagaimana kelompok dalam respondennya, apakah hanya satu kelompok atau beda kelompok saja, ya. Begitu juga dengan asumsinya, uji asumsinya, apakah datanya normal, terdistribusi secara normal, apakah punya heteroskedasty yang sama, apakah variannya tidak jauh berbeda dan sebagainya, itu asumsinya. Maka nanti akan semua berbeda jenis uji statistik yang bisa digunakan, ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan yang lainnya. Oke, sementara itu dulu untuk materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.